Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pernahkah kalian membayangkan seorang wanita yang seharusnya tersenyum bahagia di pelaminan, justru dihina dan dicaci di depan semua tamu? Dituduh membawa anak haram, bahkan direndahkan oleh calon ibu mertuanya sendiri? Namun siapa sangka, di tengah hinaan itu, musik pernikahan berhenti mendadak. Semua mata tertuju ke arah pelaminan yang penuh hiasan bunga dan cahaya lampu. Di tengah senyum para tamu, seorang wanita muda bernama Alia berdiri kaku. Wajahnya pucat, matanya berkaca, dan senyum yang tadinya ia paksakan perlahan memudar. Suara seorang wanita paruh baya tiba-tiba menggema, memecah keheningan dan membuat semua kepala menoleh. Perempuan tak tahu malu. Berani sekali kau berdiri di pelaminan anakku dengan perut membesar begitu. Anak siapa itu, hah? Anak haram. Seketika suasana berubah tegang. Beberapa tamu menutup mulut, sebagian berbisik, dan sisanya hanya terpaku menatap Alia. Alia menunduk, kedua tangannya gemetar. Ia mencoba tegar, tapi setiap kata yang keluar dari mulut wanita itu terasa seperti belati yang mengoyak hatinya. Di sampingnya berdiri Arka, calon suaminya, dengan wajah pucat dan mata merah menahan amarah. Ia tahu ibunya tidak pernah menyukai Alia, tapi tak pernah terbayang bahwa ia akan berani melakukan penghinaan sekejam ini di depan tamu undangan. Bu, tolong jangan di sini, ucap Arka lirih, berusaha menahan ibunya agar tidak mempermalukan mereka lebih jauh. Namun wanita itu tak peduli. Kata-katanya mengalir tajam, menuding, menuduh, seolah lupa bahwa yang ia hina adalah calon menantunya sendiri. Alia menggigit bibirnya. Air mata menetes satu persatu di pipinya yang pucat. Ia tidak membalas, tidak membela diri. Ia hanya memejamkan mata, berusaha menahan sesak di dadanya. Hatinya remuk, tapi ia tahu, diam adalah satu-satunya cara untuk menjaga sisa kehormatan yang masih ia punya. Di tengah ruangan yang dipenuhi tatapan sinis dan bisikan tajam, hanya suara tangis kecil Alia yang terdengar. Tangis yang tak meminta belas kasihan, hanya memohon agar waktu berhenti sejenak, agar luka itu tidak semakin dalam. Hari itu seharusnya menjadi hari bahagia. Tapi bagi Alia, hari itu justru menjadi awal dari ujian besar yang akan mengubah segalanya. Beberapa tahun sebelum hari itu, Alia hanyalah gadis sederhana dengan senyum lembut dan hati penuh cita-cita. Ia hidup dalam kesederhanaan, tapi tak pernah kekurangan kasih sayang. Dan di masa kuliahnya, takdir mempertemukannya dengan seorang pria bernama Arka. Pria tampan, cerdas, dan santun, yang membuat Alia merasa seolah dunia menjadi tempat paling indah untuk dijalani. Hari-hari mereka diisi dengan tawa, perjuangan, dan impian. Arka sering menjemput Alia sepulang kuliah dengan sepeda motornya yang sederhana. Mereka makan di warung kecil di pinggir jalan, berbicara tentang masa depan, tentang rumah kecil dan keluarga yang ingin mereka bangun bersama. Di mata Arka, Alia bukan hanya gadis biasa. Ia adalah alasan untuk terus berjuang, tempat di mana hatinya selalu pulang. Sementara bagi Alia, Arka adalah anugerah yang dikirimkan Allah untuk melengkapi hidupnya. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Suatu hari, kabar tentang hubungan mereka sampai ke telinga ibu Arka, Bu Ratna. Seorang wanita keras dan berwibawa, yang menjaga nama besar keluarganya lebih dari apapun. Saat Arka pulang, Bu Ratna sudah menunggunya di ruang tamu dengan wajah tegas. Arka, ibu dengar kamu dekat dengan perempuan bernama Alia. Arka mengangguk pelan. Ya, Bu. Kami saling mencintai. Wajah Bu Ratna memerah. Cinta? Kau pikir cinta bisa membuat keluarga kita tetap terpandang? Ibu sudah menyiapkan jodoh yang pantas untukmu. Nadira, anak sahabat ibu, dia sepadan dengan kita. Tapi perempuan itu? Siapa dia? Dari keluarga mana? Arka mencoba menjelaskan. Dia perempuan baik, Bu. Ibu belum mengenalnya saja. Namun Bu Ratna menatap tajam. Ibu tidak butuh mengenalnya. Ibu hanya tahu satu hal, dia bukan untukmu. Hari itu, Arka meninggalkan ruang tamu dengan langkah berat. Ia tahu ibunya sulit dibantah. Ia juga tahu, dalam pandangan Bu Ratna,
Semua hal diukur dari status dan kehormatan keluarga. Sementara di sisi lain, Alia menunggu dalam cemas. Ia tidak tahu bahwa hubungannya dengan Arka sudah mulai ditentang, dan badai besar perlahan datang mendekat. Beberapa hari kemudian, Arka datang menemui Alia. Wajahnya lelah, matanya sembab. Alia, mungkin kita harus berjarak dulu. Alia terdiam, tak mengerti maksud kata-kata itu. Kenapa, Arka? Apa aku salah? Arka menunduk, air matanya jatuh. Tidak. Tapi ibu tidak bisa menerimamu. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Kata-kata itu menghantam hati Alia seperti petir di siang bolong. Air matanya menetes, tapi ia berusaha tersenyum. Kalau memang itu keputusanmu, aku tidak akan menahanmu, Arka. Aku ingin kamu bahagia. Dan hari itu, keduanya berpisah tanpa janji, tanpa kepastian. Hanya cinta yang menggantung di antara doa dan takdir. Alia berjalan pulang dengan langkah berat, sementara Arka meninggalkan tempat itu dengan dada yang sesak. Tak ada yang tahu bahwa perpisahan mereka akan membawa cerita panjang yang kelak mengguncang dunia mereka berdua. Waktu berjalan begitu cepat. Bertahun-tahun telah berlalu sejak perpisahan itu, namun kenangan tentang Arka masih sering hadir di setiap langkah Alia. Meski ia telah belajar untuk tegar, di dalam hatinya, luka itu belum benar-benar sembuh. Alia kini hidup dalam kesendirian. Ia bekerja seadanya, mencoba bertahan di tengah kerasnya kehidupan kota. Hari-harinya sunyi, malamnya panjang, hanya ditemani oleh rasa rindu yang tak bisa ia buang. Namun, ia tetap menjaga martabatnya, berusaha berdiri di atas kakinya sendiri tanpa pernah meminta belas kasihan siapapun. Suatu sore, hujan turun deras. Alia berlari kecil menuju halte untuk berteduh. Air hujan menetes dari ujung rambutnya, membasahi wajah pucat yang tampak lelah. Dan di sanalah, tanpa diduga, takdir mempertemukannya kembali dengan seseorang yang tak pernah ia lupakan. Sebuah mobil berhenti di pinggir jalan. Dari balik kaca yang terbuka, tampak wajah seorang pria yang terkejut bukan main. Alia? Suara itu membuat Alia menoleh. Ia terpaku. Wajah yang ia lihat itu begitu familiar. Wajah yang dulu selalu hadir dalam doanya. Arka, ucapnya lirih, hampir tak percaya. Arka segera keluar dari mobilnya dan berlari menghampiri Alia. Ia menatap perempuan itu lama, seolah ingin memastikan bahwa yang berdiri di depannya bukan sekadar bayangan. Alia tampak berbeda. Wajahnya lebih tirus, matanya sembab, tapi ada ketegaran yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Kamu kemana saja selama ini? Tanya Arka, suaranya bergetar. Alia tersenyum tipis. Aku hanya berusaha bertahan hidup, Arka memandang Alia penuh iba. Ia tahu, di balik senyum itu, ada banyak luka yang belum sembuh. Dan entah mengapa, rasa cintanya kembali muncul begitu kuat, bahkan lebih dalam dari sebelumnya. Sejak pertemuan hari itu, Arka tak bisa lagi berpura-pura. Ia kembali mencari Alia, menghubunginya, menemuinya, dan perlahan cinta lama mereka pun bersemi kembali. Di balik senyum Alia yang tenang, Arka merasakan sesuatu yang ia tidak mengerti. Ada beban di mata wanita itu. Ada rahasia yang ia sembunyikan, tapi ia tidak ingin memaksanya untuk bercerita. Yang ia tahu hanyalah satu. Ia tak ingin kehilangan Alia untuk kedua kalinya. Suatu malam, di bawah langit yang diselimuti bintang, Arka menatap Alia dengan penuh keyakinan. Tidak peduli masa lalu, tidak peduli omongan orang. Aku ingin menikahimu, Alia. Aku ingin kita memulai semuanya dari awal. Alia terdiam lama. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tahu keputusan itu tidak mudah, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa disayangi tanpa syarat. Dalam diam, ia berbisik pelan, jika itu takdir, maka aku pasrah kepada Allah. Semoga niatmu tulus, Arka. Dan malam itu, cinta yang pernah hancur mulai tumbuh kembali. Namun mereka tak tahu, restu yang dulu terhalang akan kembali menjadi badai besar yang menguji ketulusan cinta mereka. Kabar tentang rencana pernikahan Arka dan Alia akhirnya sampai ke telinga Bu Ratna.
Seorang wanita berwibawa dengan tutur kata yang halus di depan umum, tapi keras dan tajam bila menyangkut kehormatan keluarga. Dan seperti yang bisa diduga, berita itu membuatnya murka. Sore itu, Arka pulang ke rumah dengan senyum bahagia, membawa kabar bahwa ia akan segera menikahi wanita yang ia cintai. Namun senyum itu langsung pudar saat melihat ibunya duduk di ruang tamu dengan wajah dingin. Jadi benar kabar yang ibu dengar? Suara Bu Ratna pelan tapi tajam. Arka menatap ibunya. Kalau yang ibu maksud Alia, iya, Bu. Aku akan menikahinya. Wajah Bu Ratna menegang. Kau tidak belajar dari masa lalu, Arka? Perempuan itu tidak pantas untukmu. Arka menunduk. Bu, dia baik. Dia tulus. Dia tidak seperti yang ibu pikir. Namun Bu Ratna berdiri, menghentikan ucapan anaknya. Arka, kau anak satu-satunya di keluarga ini. Ibu ingin kau menikah dengan perempuan yang sepadan, yang bisa menjaga nama baik kita. Tapi kau justru memilih gadis itu, gadis yang dulu pernah ibu larang. Arka menatap ibunya dengan mata berkaca. Aku tidak butuh nama besar, Bu. Aku hanya butuh seseorang yang mau berjalan bersamaku apa adanya. Dan itu Alia. Bu Ratna memejamkan mata, mencoba menahan emosi, tapi nada suaranya tetap tinggi. Kau ingin menghancurkan keluarga ini hanya karena perempuan itu? Kalau begitu, jangan harap ibu datang ke pernikahanmu. Namun waktu berlalu, dan meski sempat bersumpah tak akan menghadiri acara itu, Bu Ratna akhirnya muncul di hari pernikahan dengan wajah kaku. Bukan untuk memberi restu, tapi untuk memastikan apa yang ia takutkan benar adanya. Ia datang mengenakan kebaya mewah, berdiri di antara para tamu, namun tatapannya tak pernah beranjak dari satu titik, ke arah Alia, wanita yang akan menjadi menantunya. Di pelaminan, Alia tampak anggun mengenakan kebaya putih. Senyumnya lembut meski wajahnya tampak tegang. Arka berdiri di sampingnya, berusaha menenangkan dengan menggenggam tangan calon istrinya itu. Namun di hati kecil Alia, ada rasa khawatir yang tak bisa ia hilangkan. Ia tahu, pandangan Bu Ratna padanya masih sama seperti dulu, tajam, dingin, dan penuh penolakan. Upacara pernikahan dimulai, penghulu mulai membuka acara dengan doa, namun suasana bahagia itu seakan rapuh. Tatapan Bu Ratna membuat udara terasa berat. Dan tanpa mereka sadari, restu yang tak pernah datang itu akan segera berubah menjadi badai besar yang mengguncang semua orang di ruangan itu. Hari yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan, perlahan berubah menjadi panggung di mana rahasia dan luka masa lalu akan terbuka satu persatu. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Aula pernikahan penuh dengan hiasan bunga segar, musik lembut mengalun, dan senyum tamu undangan yang memadati ruangan. Di atas pelaminan, Alia tampak cantik dalam balutan kebaya putih. Meski raut wajahnya tegang, matanya menyimpan harapan besar bahwa hari ini akan menjadi awal dari kebahagiaan yang baru. Arka berdiri di sampingnya dengan jas hitam rapi. Ia tersenyum, mencoba menenangkan perasaan canggung yang menyelimuti mereka sejak pagi. Namun di tengah suasana itu, dari barisan kursi tamu terdengar suara kursi yang bergeser keras. Semua kepala menoleh. Bu Ratna berdiri dari tempat duduknya dengan wajah marah, matanya menatap tajam ke arah pelaminan. Berhenti. Suaranya menggema, memecah suasana haru yang baru saja terbentuk. Tamu undangan terkejut, sebagian langsung berdiri. Langkah Bu Ratna perlahan maju ke depan, sementara Alia menunduk, tubuhnya gemetar. Semua orang di sini harus tahu siapa perempuan itu, seru Bu Ratna lantang. Suara musik langsung terhenti. Arka mencoba menahan. Bu, jangan di sini, tolong. Namun Bu Ratna menepis tangannya. Aku tidak bisa diam melihat keluarga kita dipermalukan seperti ini. Kau pikir aku tidak tahu siapa dia? Tatapannya beralih ke arah Alia, penuh hinaan. Perempuan tak tahu malu. Berani sekali berdiri di pelaminan anakku dengan perut membesar seperti itu. Anak dalam kandunganmu itu bukan darah daging keluarga kami. Kata-katanya tajam, menampar harga diri Alia di depan ratusan pasang mata. Ruangan mendadak sunyi. Beberapa tamu menutup mulutnya, beberapa mulai berbisik pelan.
Alia berdiri kaku, kedua tangannya meremas kain gaun putihnya, air mata mulai menetes tapi bibirnya tetap diam. Ia ingin menjelaskan, ingin melawan, tapi lidahnya keluh. Setiap kata dari Bu Ratna terasa seperti duri yang menancap di dada. Arka memandang ibunya dengan wajah hancur. Bu, cukup. Jangan buat malu di depan orang banyak. Namun Bu Ratna justru semakin keras. Malukah kamu? Harusnya kamu malu dari dulu karena memilih perempuan seperti dia. Dia tidak pantas jadi menantu keluarga kita, Arka. Alia hanya bisa menunduk, tubuhnya lemah. Ia mencoba menahan air mata yang semakin deras. Suara berbisik tamu undangan membuatnya semakin kecil, seolah dunia menutup diri darinya. Di tengah keramaian yang mendadak berubah jadi bisik-bisik tajam, Alia mengangkat wajahnya perlahan. Ia menatap ke depan, mencoba menahan tangis yang nyaris pecah. Dalam hati ia berdoa lirih. Ya Allah, jika ini ujian, kuatkan aku. Jangan biarkan aku jatuh di hadapan mereka. Arka masih mencoba berdiri di hadapan ibunya, tapi suasana sudah terlalu panas. Wajah Bu Ratna merah, amarahnya tak terbendung. Alia yang tadinya hanya diam kini menatap ke depan dengan mata basah, tapi dalam pandangannya ada kekuatan yang perlahan tumbuh. Ia tidak tahu bahwa di balik pintu aula yang megah itu, seseorang sedang berjalan masuk. Langkahnya berat, tapi tegas. Dan kehadiran orang itu akan mengubah segalanya, menghentikan hinaan yang menusuk, dan membuka kebenaran yang selama ini tertutup rapat. Tangis tertahan mulai terdengar dari sudut ruangan. Beberapa tamu menunduk, tak tega melihat Alia berdiri dengan tubuh gemetar di atas pelaminan, sementara Bu Ratna terus menuding dan mencaci tanpa henti. Kata-kata itu terus mengalir, setiap kalimat seperti racun yang menelusup ke hati Alia. Lihatlah semua orang. Inikah menantuku? Perempuan yang membawa aib ke keluarga kami? Mengandung anak yang bahkan tak jelas siapa ayahnya. Suara Bu Ratna menggema di aula yang kini hening. Alia hanya menunduk. Kedua tangannya bergetar, air mata jatuh satu persatu ke lantai. Ia berusaha menahan isak, tapi tubuhnya tak sanggup lagi. Ia ingin lari, ingin bersembunyi dari semua tatapan itu, tapi kakinya terasa berat seolah menolak bergerak. Arka menatap ibunya dengan wajah putus asa. Bu, hentikan, kumohon. Aku mencintainya, aku yang ingin menikahinya, bukan karena paksaan. Namun Bu Ratna menatap anaknya dengan mata yang membara. Cinta? Kau buta? Arka, kau pikir cinta bisa menutupi aib? Kau membawa perempuan seperti ini ke keluargamu, dan berharap kami diam? Tidak akan. Alia mengangkat wajahnya perlahan. Wajah itu kini basah oleh air mata, tapi di matanya muncul keberanian yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dengan suara bergetar, ia berusaha bicara. Saya tidak pernah bermaksud mempermalukan siapapun, Bu. Saya hanya ingin menjalani hidup saya dengan orang yang saya cintai. Namun sebelum sempat melanjutkan, Bu Ratna menepis ucapannya. Cukup. Mulutmu manis, tapi kenyataannya kau hanya perempuan miskin yang ingin menumpang hidup dari keluarga kaya. Beberapa tamu terkejut. Kalimat itu membuat suasana berubah semakin tegang. Alia menatap kosong, tubuhnya lemah, dadanya sesak. Ia ingin menjelaskan, tapi tak ada kata yang sanggup keluar dari bibirnya. Dan di tengah keheningan yang menyakitkan itu, sebuah suara berat dan tegas tiba-tiba terdengar dari arah pintu aula. Cukup. Suara itu dalam dan berwibawa, membuat semua orang menoleh. Langkah-langkah perlahan terdengar mendekat. Seorang pria paruh baya berpakaian jas hitam mahal berjalan masuk. Langkahnya mantap, tatapannya tajam, dan aura yang ia bawa membuat semua tamu seolah membeku. Arka menatap ke arah pria itu dengan bingung. Alia pun terpaku, napasnya tertahan. Pria itu berhenti beberapa langkah dari pelaminan, menatap Bu Ratna dengan sorot mata dingin. Berhentilah menghina wanita itu, ucapnya pelan namun tegas. Bu Ratna menatap dengan wajah heran. Siapa Anda berani ikut campur urusan keluarga kami? Katanya ketus. Pria itu menatapnya lurus. Karena wanita yang kalian hina adalah anak saya. Ruangan seketika sunyi.
Semua tamu terdiam, seolah waktu berhenti. Alia terpaku, dadanya bergetar, bibirnya terbuka tapi tak ada suara yang keluar. Arka menatap Alia, lalu ke arah pria itu dengan tatapan bingung. Satu kalimat sederhana dari pria itu baru saja mengubah segalanya. Dan dalam beberapa detik ke depan, rahasia yang selama ini tersembunyi akan terbongkar di hadapan semua orang. Suasana di aula berubah sunyi. Tidak ada satupun yang berani bersuara setelah kalimat itu keluar dari bibir pria parubaya berjas hitam tersebut. Langkahnya perlahan maju, melewati barisan tamu yang menatap dengan wajah terkejut dan penuh tanda tanya. Alia terpaku di tempatnya. Matanya berkaca-kaca, tubuhnya gemetar. Suara itu, suara yang pernah ia kenal, tapi tak pernah ia dengar lagi sejak bertahun-tahun lalu. Pria itu kini berdiri di depan pelaminan, menatapnya dengan sorot mata penuh sesal dan kasih yang tertahan. "Maafkan ayah, nak," ucapnya pelan namun jelas. Alia menutup mulutnya dengan tangan, air mata jatuh deras tanpa bisa ia tahan. "Ayah?" Suaranya gemetar, hampir tak terdengar. Semua orang di ruangan itu menatap tak percaya. Bahkan Bu Ratna pun terdiam, wajahnya berubah pucat, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pria itu mengangguk, suaranya kini terdengar tegas namun bergetar. "Ya, aku ayahnya. Aku Surya Mahendra." Bisikan kecil mulai terdengar dari antara para tamu. Nama itu bukan nama asing. Surya Mahendra dikenal sebagai pengusaha besar, pemilik beberapa perusahaan ternama di kota ini. Seorang tokoh terpandang, dihormati dan disegani banyak orang. Bu Ratna tersentak, matanya membesar. "Tetap, ini tidak mungkin." Tuan Surya menatapnya lurus, suaranya penuh wibawa. "Saya datang ke sini karena tak tahan melihat bagaimana anak saya dihina di depan banyak orang." Ia berhenti sejenak, menatap Alia dengan air mata yang kini mengalir pelan di pipinya. Saya dulu pernah menjadi ayah yang kejam. Saat tahu anak saya mengandung tanpa suami, saya marah, saya merasa malu. Saya kira dia membawa aib bagi keluarga kami." Ruangan hening. Tak ada yang berani berbisik lagi. Alia menunduk, air matanya terus mengalir. Tuan Surya melanjutkan dengan suara yang bergetar. "Saya mengusirnya, saya membuatnya hidup menderita di jalanan. Saya pikir, dengan begitu saya menjaga nama baik keluarga. Tapi ternyata, saya justru kehilangan segalanya, termasuk cinta anak saya sendiri." Ia menarik napas panjang, menatap semua tamu undangan. "Dan hari ini, saya berdiri di sini bukan sebagai orang kaya, bukan sebagai pengusaha. Saya datang sebagai seorang ayah yang menyesal telah mengusir darah dagingnya sendiri." Beberapa tamu menunduk haru. Sementara Bu Ratna masih terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Wajahnya yang tadi angkuh kini terlihat gugup dan ketakutan. Tuan Surya menatap tajam ke arah Bu Ratna. "Saya mendengar semuanya, sejak tadi. Kata-kata hinaan, tuduhan, semua keluar dari mulut Anda tanpa tahu siapa yang Anda rendahkan." Suara itu menggema di seluruh aula. Setiap kalimatnya menusuk hati semua orang yang hadir. Alia menatap ayahnya dengan air mata yang tak berhenti mengalir. Dalam diam, ia hanya mampu berbisik, "Terima kasih, Ayah." Tuan Surya melangkah naik ke pelaminan dan memeluk Alia dengan penuh penyesalan. Pelukan itu disambut tangis panjang yang pecah di antara keduanya. Dan semua orang yang menyaksikan, tahu bahwa hari itu bukan sekadar pernikahan, tapi juga pertemuan seorang ayah dan anak yang telah lama terpisah karena kesalahan masa lalu. Aula pernikahan yang tadi dipenuhi bisikan dan tatapan sinis kini berubah hening. Semua mata tertuju pada Tuan Surya yang masih berdiri di pelaminan, memeluk Alia dengan erat. Tangis haru menyelimuti ruangan, beberapa tamu bahkan meneteskan air mata, tak menyangka akhir dari penghinaan itu justru menghadirkan sebuah pengakuan yang menggetarkan hati. Perlahan, Tuan Surya melepaskan pelukannya, lalu menatap Bu Ratna dengan tatapan tajam yang membuat wanita itu menunduk tanpa berani membalas. "Bu Ratna," suaranya berat tapi tegas, "sekarang saya ingin Anda tahu satu hal. Perempuan yang Anda hina di depan banyak orang ini bukan orang sembarangan.
Dia bukan perempuan miskin seperti yang Anda katakan. Dia adalah putri kandung saya, pewaris sah dari nama besar keluarga Surya Mahendra. Ruangan langsung gempar. Beberapa tamu menutup mulut tak percaya, sebagian lagi menatap Alia dengan wajah penuh rasa bersalah. Bu Ratna terpaku di tempatnya. Wajahnya yang tadi angkuh kini berubah menjadi pucat pasi. Kakinya bergetar, seolah dunia di bawahnya runtuh. Ia tak mampu berkata apapun, hanya terdiam menunduk di depan kenyataan yang memalukan. Tuan Surya melangkah maju satu langkah, suaranya semakin berwibawa. Anda menyebut anak saya miskin, tapi tahukah Anda? Kekayaan bisa hilang, tapi kehormatan dan kebaikan hati tidak bisa dibeli. Dan hari ini, di depan semua orang, saya bersumpah tidak akan membiarkan siapapun menghina anak saya lagi. Alia yang berdiri di sampingnya kembali menunduk. Air mata haru menetes di pipinya. Arka memegang tangan Alia erat, lalu menatap Tuan Surya dengan mata berkaca. Tuan, saya mencintai Alia apa adanya. Saya tidak peduli masa lalunya, saya hanya ingin menjaganya. Tuan Surya menatap Arka dalam-dalam, lalu mengangguk pelan. Saya tahu, nak. Jika bukan karena cinta yang tulus, kamu tidak akan berdiri di sini melawan ibumu demi dia. Ia menepuk bahu Arka dan berkata dengan suara lembut namun penuh arti. Jagalah dia. Karena mulai hari ini, dia bukan hanya istrimu, tapi juga kehormatan keluarga ini. Alia terisak, lalu bersimpuh di depan ayahnya sambil memeluk tangan pria itu erat-erat. Terima kasih, Ayah. Maafkan aku karena pernah membuat ayah kecewa. Tuan Surya mengusap kepala anaknya lembut. Tidak, nak. Justru ayah yang harusnya meminta maaf. Dulu ayah mengusirmu karena malu, tapi hari ini ayah sadar, kamulah yang paling kuat, paling berani, dan paling tulus menjaga martabat keluarga ini. Ruangan kembali hening. Para tamu mulai menatap Alia dengan kagum. Perempuan yang tadi dihina sebagai wanita tak tahu malu kini berdiri tegak, dikelilingi oleh cinta dan penghormatan. Bu Ratna masih diam, tak berani menatap siapapun. Hatinya diguncang rasa malu yang dalam, tapi tak ada kata maaf yang keluar dari bibirnya. Ia hanya bisa menunduk, menahan air mata yang kini jatuh tanpa suara. Tuan Surya menatap seluruh tamu dan mengangkat suaranya. Semoga semua yang hadir di sini belajar sesuatu hari ini. Jangan pernah menilai seseorang dari apa yang terlihat. Karena terkadang, orang yang kita hina justru memiliki kemuliaan yang lebih tinggi dari yang kita sangka. Kalimat itu disambut tepuk tangan pelan yang kemudian bergema di seluruh aula. Alia berdiri di samping Arka, tersenyum dengan mata yang masih basah. Ia menatap langit-langit aula yang penuh cahaya, lalu berbisik lirih. Terima kasih, ya Allah, karena Engkau masih memberi keadilan untuk hamba MU yang lemah. Hari yang diawali dengan air mata penghinaan akhirnya berakhir dengan keindahan. Bukan karena kemewahan pesta, tapi karena kejujuran, penyesalan, dan cinta yang tulus akhirnya menemukan tempatnya.